Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah. Ketemu lagi hari ini dengan saya Tami Wulanda di Podcast Cipto Mangunkusumo. Nah, pada kesempatan hari ini spesial banget ya, di tanggal 12 Mei 2021, di mana hari ini adalah Hari Perawat Internasional, International Nurses Day, betul ya. Dan di mana hari tersebut dirayakan untuk memperingati kontribusi para perawat pada masyarakat. Dan hari ini di podcast hari ini kita bersama saya sudah hadir narasumber, yaitu salah satu perawat RSCM yang berbakat, dan kita akan menggali gitu ya. Kita akan menggali lebih dalam keseruan menjadi perawat. Bersama saya sudah ada Nurse Anissa Eskep. Halo Kak Anissa. Aku panggilnya kakak aja ya, karena kelihatannya kita cuman umurnya beda 8 bulan kayaknya ya. Betty ya. Betty beda-beda tipis. Oke. Bersama saya sudah hadir Nurse Anissa Eskep. Dan sambil kita mulai, saya akan membacakan dulu daftar riwayat hidup dari Kak Anissa ya. Nama lengkap hanya Nurse Anissa Eskep, jadi benar-benar simpel, mudah banget dihafal ya. Nurse Anissa Eskep, tempat tanggal lahir di Jakarta 14 Juli 1979, betul ya Kak? Jadi usianya sekarang nego ya? Iya, nggak perlu disebutkan. Iya betul ya. Oke. Level kompetensinya PK 3 maternitas dan nomor handphonenya 0813. Oke ya. Kita akan membacakan riwayat pendidikan formalnya beliau. Beliau S1 keperawatan dan nurse dari FIK UI, lulus tahun 2003. Lalu saat ini sedang melanjutkan sekolah pasca sarjana di FIK UI dengan peminatan keperawatan maternitas. Luar biasa banget nih Kak. Riwayat pekerjaan 2005 sampai 2008 Irna A lantai 2 kiri kebidanan. Lalu 2008 sampai 2010 Gedung A lantai 2 onkologi kebidanan. 2010 sampai 2011 Gedung A lantai 1 VVIP. Dan 2011 sampai sekarang RSCM Kencana Klaster Reproduktif Yasmin. Ini menarik ya, tempat berdinasnya kakak dari 2011 sampai sekarang, jadi 10 tahun dong ya? Kurang lebih 10 tahun ya? 10 tahun di klaster reproduktif. 15 tahun dari 2005. Oh baiklah. Riwayat pendidikan non formalnya, pelatihan nursing training on ERT, jadi bahasa Indonesia adalah teknologi reproduksi berbantu di Chiang Mai 2009 ya Kak. Pelatihan keperawatan teknologi reproduksi berbantu RSCM 2012, workshop fertility nursing Yogyakarta 2018. Ini saya bacain CV kakak sampai ngos-ngosan loh. Itu cuma sedikit. Oh ini belum semua kayaknya ya. Pengalaman organisasinya di Pokja Keperawatan Perfitri Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia 2018 sampai 2020. Lalu ketua peer group keperawatan maternitas RSCM 2018 sampai saat ini gitu ya. Mau pergantian sih nanti. Oh gitu. Lalu anggota IPMI Ikatan Perawat Maternitas Indonesia Pusat Bidang Pelayanan. Baiklah, daftar riwayat hidup yang sangat menarik banget nih, selembar saya bacain sampai ngos-ngosan. Oke, kita mulai aja. Podcast hari ini di tanggal 12 Mei 2021 ya Kak. Ini adalah Hari Perawat, dan kakak hari ini ditunjuk sebagai narasumber kami di podcast RSCM ini untuk ngebahas tentang perawat. Pokoknya kita selama 60 tahun ke depan, 60 menit ya. Ya kurang lebih kita akan membahas tentang perawat. Oke, pertanyaan yang pembuka dari saya. Kalau kakak dengar kata perawat gitu ya, apa sih yang ada di benak kakak gitu? Perawat. Jadi kalau kita dengar kata perawat ya, pasti yang terbayangkan itu adalah sosok berpakaian putih, tapi nggak malam Jumat dong ya, ramah seperti apa ya, guardian angel ya. Okay. Ya perawat gitu. Yes. Terkesannya seperti itu. Jadi dengan perawat langsung muncul terbayangkan adalah yang seperti itu. Oke. Lalu kenapa kakak mau jadi perawat? Kan masih bisa jadi misalnya model misalnya kayak, atau misalnya pramugari, atau misalnya yang guru misalnya. Kenapa kok milihnya jadi perawat? Dan hebatnya lagi sekarang sampai sekolah S2 di FIK UI, ngambilnya maternitas. Dari kakak pertama berdinas sampai sekarang itu konsisten terus
megangnya maternitas ya. Kenapa harus jadi perawat? Kenapa nggak jadi profesi lain gitu? Apa gitu? Ya, sebenarnya kalau boleh cerita, memang dulu ya awalnya saya sebenarnya pengen jadi guru. Oke. Iya, tapi sudah takdir mungkin ya. Ternyata dari dua pilihan waktu SMA kan kita milih universitas itu kan dengan UMPTN ya. Nah kebetulan untuk sebenarnya keperawatan ini saya pilihan kedua. Oke. Iya, karena cita-citanya menjadi guru. Dan kenapa pilih perawat? Sebenarnya saya awalnya itu terinspirasi dari sebuah komik. Ternyata setelah membaca komik tersebut menceritakan tentang seorang perawat ya. Dan ternyata wow, luar biasa ya. Perawat itu dia menolong orang lain gitu ya, merawat orang lain, benar-benar bermanfaat gitu, suatu profesi yang mulia ya kalau kita bilang mulia, sehingga kayaknya mungkin bisa nih kita bisa jadikan suatu profesi yang kita cita-citakan gitu. Jadi sebenarnya itu sih awalnya karena terinspirasi dari sebuah komik dan ternyata itu sangat luar biasa. Oke, ya benar ya. Memang kadang-kadang juga kita terinspirasi mungkin dari orang terdekat juga, atau mungkin pengalaman. Misalnya dulu pernah dirawat dan ternyata ketemu perawatnya kok baik sekali gitu, ngerawatnya seperti ngerawat keluarga sendiri gitu kan, bisa aja kayaknya aku mau deh gitu jadi perawat gitu. Ternyata terinspirasinya dari komik ya. Itu kayaknya harus mulai dibeli tuh komiknya buat nanti anak-anak kita supaya bisa jadi perawat ya. Oke. Nah, kita tadi ngomongin kakak lulus di 2002. Iya. 2003 sorry. 2003 setelah itu langsung kerja jadi perawat. Pengalamannya Kak, dulu Kak dari awal-awal kerja, Baik. langsung bekerja kah atau mungkin sempat nganggur kah Cie? Kita kayaknya mau agak-agak promosi nih. Perawat tuh nggak pernah nganggur loh ya Cie, nggak ya? Nah lulus langsung kerja kah atau mungkin kakak misalnya home care kah atau bagaimana? Jadi setelah saya lulus itu memang dari saya kuliah ya, walaupun itu bukan pilihan pertama saya, pilihan kedua. Tapi setelah menjalani perkuliahan, pendidikan, keperawatan, itu muncul sendiri rasa nyamannya gitu, rasa oh iya mungkin inilah memang profesi yang saya idam-idamkan gitu, yang cocok buat saya. Dan setelah saya lulus, memang saya sudah memiliki cita-cita bahwa kalau memang saya sekolah perawat, saya harus di pelayanan. Okay. Saya harus berinteraksi dengan pasien gitu ya, memberikan langsung perawatan ke pasien. Nah, tapi ya namanya cita-cita kalau dulu waktu muda kan selalu idealis ya. Jadi kalau lulus itu pengennya masuk ke rumah sakit yang terkenal dan juga langsung PNS. Iya benar. Jadi kalau nggak PNS itu nggak akan mau masuk gitu ke rumah sakit gitu ya. Nah sebelum saya ikut PNS, saya sempat jadi staf pengajar dulu di salah satu akper di daerah Jakarta Selatan. Jadi ngajar-ngajar dulu gitu ya. Staf jadi lulus tuh ngajar gitu ya? Iya kan biasanya kalau kita punya kakak kelas ya, biasanya kalau udah lulus tuh langsung tuh dipanggil, ayo dong bantuin gitu ya, bantuin dong ngajar di akpernya gitu. Sempat bantu dulu ngajar-ngajar 2 tahun sebelum saya masuk ke RSCM. Dan alhamdulillah ikut ujian PNS masuk ke RSCM. Dan yang menariknya dulu itu sebenarnya pas saya masuk RSCM itu kan kita belum ada pembagian ya, maksudnya pembagian penempatan ya, di mana dari awal tuh saya memang tertarik sekali dengan ilmu penyakit dalam ya. Dan saya tuh berdoanya semoga ditempatkan di bagian penyakit dalam gitu, karena saya memang sangat tertarik di sana. Dan ternyata pas ada pengumuman penempatan gitu ya, langsung tempat yang saya tidak harapkan gitu dari awal, jangan sampai saya masuk ke bidanan, jangan sampai saya masuk ke bidanan ya, karena itu yang tidak saya terlalu suka di situ. Tapi ternyata fall in love ya. Ya itulah jodoh itu. Langsung datangnya tiba-tiba. Ini malah masuknya ke kebidanan. Dulu sempat ini sih
sempet ya kurang semangat gitu ya, sempet denial kenapa di kebidanan gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga tugas kan, PNS baru masuk, langsung masuk ke IRNA A ya waktu itu. RSCM yang lama kita masih ada gedung IRNA A, dan ya ternyata pas bertugas di sana di IRNA A, kebetulan saya di bagian perawatan obstetri ginekologi yang patologis, artinya yang bukan rawat gabung ya, artinya itu yang ada masalah kehamilannya maupun kasus ginekologi yang lain. Dan itu ternyata kalau kita menikmati ya, kalau kita menikmati jadi apa ya namanya? Jadi malah jatuh cinta ya. Jadi malah berkesan. Jadi malah berkesan di situ. Oh ya, ya mungkin juga kadang-kala ya apa yang kita inginkan itu ternyata tidak semua mungkin bagus ya menurut Allah ya. Mungkin Allah sudah punya rencana sendiri. Oh, kamu ini sebenarnya di sini, dan ternyata dari awal situ ternyata sampai sekarang lah ini saya gitu. Jadi ya. Dan sudah terbentuk bahwa kalau ngelihat kakak Anissa nih ngeliatnya udah maternitas aja gitu. Saya tuh kalau ngeliatnya udah ngeliatnya objin aja gitu. Makanya perlu udah terbentuk. Perawat itu perlu branding. Yes, branding dirinya sendiri. Yes, benar, perlu branding, benar banget. Nah, ada nggak cerita menarik nih yang kakak kira-kira masih inget dari waktu pertama awal-awal kita masih pertama banget gitu terjun ke lapangan, yang kira-kira yang kakak nggak bisa lupa selama sampai sekarang mungkin? Cerita-cerita zaman dulu gitu, atau mungkin pasien pertama kakak misalnya. Aku dulu pasien pertama naksir loh. Wow. Yes, itulah akhirnya saya ketakutan sendiri waktu mau intervensi keperawatan. Takut minta temenin karena naksir dulu waktu megang pasien pertama. Kalau kakak gimana kak? Ada nggak yang kira-kira ingat gitu sampai sekarang? Sebenarnya sih RSCM itu memang kita udah deket ya dari waktu saya kuliah juga, karena kita di Fakultas Ilmu Keperawatan UI dulu kan di Salemba, dan prakteknya juga di RSCM. Sehingga jadi udah familiar ya. Ikatan historisnya gitu ya sama RSCM. Yes. Udah tahu ruang-ruangannya gitu ya, dan saat bekerja di RSCM di bagian kebidanan juga seperti kayak rumah sendiri ya, kita udah tahu. Dan sebenarnya yang masih saya teringat ya waktu dinas di lantai 2 IRNA A itu ya itu pasien infartu di ruangan. Karena kan dulu kita kalau ada kasus-kasus infartu atau kegawatan kan kita langsung lari tuh ke IGD lantai 3 ya. Dan itu ternyata belum sempat sampai akhirnya di ruangan ya kan? Di ruangan, dan ya itu sih baru pertama kali menghadapi pasien infartu di ruangan. Dong ya. Pasti panik nggak sih manggil kakak-kakaknya ya pasti ya. Iya. Dan sekarang dulu masih imut ya, masih. Bener. Sekarang juga masih imut loh. Mungkin kalau teman-teman ngelihat video kita tuh imut-imut kayak anak SMA gitu. Oke, kenapa? Apalagi ya yang saya mau tanya? Ada nggak sih suka dukanya jadi perawat? Nah, ini kayaknya pertanyaan yang agak-agak sensitif gitu. Kalau sukanya mungkin banyak ya kan? Dukanya deh, ada nggak? Menurut kakak selama ini kakak rasain kok kayaknya kok ngenes gitu jadi perawat, ada nggak sih? Sebenarnya duka itu tergantung kita memaknai itu ya duka. Sebenarnya sih semua profesi juga pasti punya suka dan dukanya. Selama saya menjalani profesi perawat ini, yang ada tuh suka gitu ya, maksudnya memang sih ada dukanya ya. Dukanya dulu mungkin waktu kita masih shifting gitu kan ya, dinas malam, kemudian kalau ya kadang hari-hari tertentu kita masuk yang orang lain bisa libur. Hari raya gitu misalnya, kalau untuk yang shifting kan tetap harus masuk ya. Itu mungkin dari segi jam dinasnya membuat ya kadang suka merasa ya sedih gitu. Tapi kalau yang lainnya sih enggak ya. Senang-senang aja ya. Iya, karena ya itu intinya adalah menikmati aja sih, enjoy dimanapun kita berada. Ya, dijalaninnya juga dengan suka gitu ya, dengan cinta gitu, lebih tepatnya dijalanin dengan cinta. Nah dulu kan kakak sempat shifting. Ya kan, keluarga gimana lo ditinggalin ya kan tiap malam, misalnya enggak tiap malam sih ya, maksudnya kayak
2 malam dong ya berturut-turut gitu kan. Misalnya lagi hujan gitu kan. Kasihan misalnya anak lagi sakit. Sementara kita orang-orang lagi mau pada tidur gitu. Kita harus jalan berangkat hujan-hujan. Anak misalnya lagi sakit gitu. Dulu pendapatnya keluarga gimana Kak? Atau mungkin Kakak emang dari awal udah saya itu perawat gitu, jadi udah ngasih tahu sama keluarga, pasangan misalnya bahwa memang ada resiko-resiko yang harusnya dihadapin ke depannya gitu. Iya betul sekali Mbak Mimi. Jadi memang waktu pertama kali ingin membangun sebuah keluarga, pasti kita udah tahu ya pekerjaan kita apa gitu, konsekuensinya apa, dan itu memang harus memberikan pengertian gitu ke pasangan, ke keluarga. Memang inilah pekerjaannya perawat. Bukannya kita meninggalkan keluarga, tapi memang ada prioritas lain yang memang harus dirawat gitu. Walaupun tetap keluarga itu menjadi prioritas. Tetap keluarga jadi prioritas ya, benar. Nah sekarang kan lagi pandemi nih Kak, ngomongin, aduh bosan sebenarnya sih ya ngomongin pandemi, nggak berhenti ya. Lagi pandemi, kita harus bolak-balik ke rumah sakit meskipun RSCM Kencana yang tempat Kakak berdinas sekarang adalah zona hijau COVID-19 ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita ada di satu area yang sama dengan, maksudnya satu wilayah yang sama dengan pelayanan COVID. Keluarga atau misalnya tetangga ataupun gimana, ada nggak sih yang worry dengan keberadaan kakak atau mungkin keluarga misalnya agak jadi protektif terhadap kakak, anak-anak gimana? Sementara kita pulang kita takutnya carrier nih atau mungkin habis kontak belum di swab nih gitu. Keluarga gimana ngadepinnya tuh Kak? Dulu mungkin pas awal-awal pandemi itu semua orang juga akan merasakan seperti itu ya. Apalagi kita petugas kesehatan. Banyak stigma yang kita terima dari masyarakat. Yes, benar. Dan itu berakibat juga kehidupan kita di rumah. Nah, tapi sekarang kan berbeda. Kita yang sekarang udah berbeda dengan kita yang dulu waktu kita menghadapi pandemi ya. Kita sudah lebih matang, lebih siap. Dan itu juga tergantung tempat tinggal kita ya. Maksudnya memang tidak semua tempat tinggal kita itu menolak atau memiliki stigma tertentu. Dan alhamdulillahnya sih di tempat saya welcome. Mereka tidak ada kekhawatiran ya, maksudnya kalau saya adalah petugas kesehatan yang setiap hari ke rumah sakit, alhamdulillah sih nggak ada. Dari keluarga juga sudah tahu ya apa sih untuk menjaga gitu ya, menjaga bagaimana tidak penularannya, kita sudah tahu semua dan insya Allah sudah siap sih. Terus justru kita malah sebagai tenaga kesehatan malah dapat prioritas utama untuk vaksinasi, screening rutin, ya kan. Jadi sebenarnya kalau sama nakes tuh nggak boleh takut, apalagi nakesnya kayak kita kan, unyu-unyu lucu-lucu gini ya kan. Oke, ngomongin balik soal tempat kakak berdinas nih di area maternitas, ya kan. Berarti sebenarnya kalau di RSCM ada peminatan khusus yang kita sebut dengan level kompetensi perawat klinis, ya kan. Kalau kakak kan di maternitas. Jadi sebenarnya ada selain maternitas ya Kak. Mungkin ada contoh selain maternitas yang Kakak tahu di RSCM? Nah, sedikit menjelaskan tentang apa ya, kalau di RSCM itu memang kita rumah sakit yang besar ya. Memang kita tuh memiliki peminatan atau kita sebut dengan peer group yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ya, misalnya kayak saya ada maternitas, kemudian nanti ada peer group anak, perawatan anak, kemudian ada peer group perawatan medikal bedah, kemudian ada onkologi jiwa yang dan juga anak anak sudah ya tadi ya. Nggak apa-apa kok diulang, kita masih panjang loh. Maternitas, jiwa anak, medical bedah, emergency atau intensif. Ya itu adalah grup besar yang itu juga nanti akan memiliki ini lagi tuh sub-subnya lagi. Karena kan RSCM itu ya rumah sakit besar, rumah sakit rujuk kan. Yang memang kasus-kasusnya juga banyak dan complicated ya. Betul. Jadi kasus-kasus yang dirawat di sini tuh udah benar-benar kasus yang multiple problem gitu kita bilang ya. Iya, sehingga kita sebagai perawat juga harus bisa berkembang juga mengasah keahlian kita gitu, keahlian kita yang memang udah sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu. Kalau aku punya pertanyaan gini. Perawat tuh harus pintar nggak sih gitu? Kakak bakalan jawab apa?
Harus dong. Harus ya? Iya. Yes, kenapa? Harus pinter. Iya, karena yang kita hadapi ini bukan hanya pasien ya. Yes. Memang namanya di rumah sakit itu tujuannya adalah bisa menyehatkan pasien. Iya. Pasien bisa pulang dengan sehat dan puas. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan, tentu perawat tidak bisa sendiri. Di situ ada tim lain dan pinternya ini tuh bisa diasah, bisa dicapai dengan pendidikan formal maupun non formal. Tapi pendidikan formal itu sangat penting karena di pendidikan formal ini akan diasah kemampuan berpikir kritis kita, kemudian bagaimana menghadapi satu masalah ya, problem solving, cara berpikir, itu yang diasah di pendidikan formal yang saya tidak dapat kalau di pendidikan non formal ataupun tidak sekolah itu tidak dapat bagaimana caranya seorang perawat itu bisa melakukan penelitian, riset gitu kan, berbasis fakta, itu kan perlu dilatih, perlu ilmu, dan itu sebenarnya manfaatnya juga untuk pasien juga ya. Bagaimana dengan pelayanan kita yang bagus, yang ilmiah, yang sudah terbukti, dan itu berpengaruh juga untuk outcome-nya untuk pasien. Jadi kalau kita nggak pinter, nggak belajar, tidak akan memiliki efek atau outcome yang bagus buat pasien. Dan juga kan kita tim kesehatan. Di situ ada klinisi, ada dokter, ada farmasi, ada ahli gizi. Nah, dokter yang kita temenin aja kan juga di RSCM loh, itu yang udah profesor, doktor, dan juga udah kompetensinya udah sub spesialis. Kalau perawatnya nggak pinter, kita nggak bisa menjadi mitra sejajarnya mereka. Kita nggak bisa berdiskusi. Kalau misalnya kita nggak belajar gitu ya, nah itu harus. Jadi harus tetap update ilmu. Iya. Betul. Karena memang sekarang tuh ya. Apa-apa udah teknologi, mudah banget apa-apa dicari di handphone, bisa direkam dan lain-lain. Jadi kalau perawatnya pintar, kita seakan bahwa kita menjaga pasien dengan baik dan kita juga menjaga diri kita. Dan bagusnya kita juga bisa menjadi mitra kerja untuk tim medis yang lain ya. Selain dokter juga kita mitra kerja untuk tim medis yang lain ya. Iya betul. Kayaknya saya dapat poin deh. Jadi ini berfaedah banget loh. Jadi kita jadi dapat poinnya ya. Perawat tuh harus pintar gitu. Harus cantik gak sih? Harus cantik gak sih sebenarnya? Cantik itu kan relatif ya. Benar, yang penting kan enak dilihat. Iya benar. Enak dipandang dengan menjaga kebersihan gitu kan. Oke, kalau misalnya aku mau kakak mendescribe 5 poin yang harus dimilikin sama perawat. 5 aja. 50 nggak apa-apa. Yang pertama sekali adalah ramah. Ramah. Perawat itu harus ramah karena bagaimana kita bisa menolong pasien ya kalau kitanya sendiri tidak ramah. Dan saya pernah membaca satu riset ya dari yang dibuat oleh salah satu dosen guru besar FIK UI. Beliau membuat satu penelitian yang ingin melihat bagaimana sih harapan pasien terhadap para perawat gitu. Apa sih yang diharapkan mereka terhadap perawat? Ternyata yang pertama adalah apa? Mereka ingin perawatnya ramah. Oke. Tapi gimana cara ngomongin sekarang ramah dengan kondisi realita misalnya? Sehari pasien misalnya 100 pasien sementara yang berjaga sekian misalnya. Bagaimana bisa tetap menjaga keramahan itu sementara waktunya sempit, tingkat stresor yang tinggi, tekanan-tekanan yang lainnya juga tinggi. Tips-tipsnya coba Kak, gimana harus bisa ramah di kondisi seperti itu? Yang pertama tentunya harus bekerja dengan sepenuh hati ya. Bekerja dengan hati. Kita jadi dapat poin kedua ya. Karena kalau kita bekerja yang tidak tulus itu maka akan berefek juga dengan pasien, dengan teman kita. Terus yang kedua, kita harus bisa berakting. Nah, saat kita sudah bekerja di rumah sakit ya, pas
kita datang tiba di rumah sakit, kita ganti baju seragam perawat. Disitulah kita udah berakting bahwa oh ya saya adalah seorang perawat. Saya lepas semua problem-problem di rumah, seperti apa. Problem masa lalu, problem cinta, utang-utang. Sekarang saya ada di rumah sakit nih. Saya udah pakai baju seragam, makanya saya harus bisa berakting sebagai serius perawat. loh. Dan aku juga punya pengalaman ya. Kalau misalnya masih kayak pakai baju bebas, aduh kan beda ya. mau ada auranya mau beda ada ya. Setelah pakai baju perawat, ngelihat darah, ngelihat yang kira-kira jorok-jorok itu kuat-kuat aja. Tapi waktu nggak pakai seragam, ternyata the power of uniform itu benar-benar terjadi pada diri saya sebagai perawat gitu. Jadi benar-benar kejadian loh Kak. Kita pakai seragam, oke, ngomongin bersihin misalnya hal kotor, bukan hal kotor, misalnya yang kotor-kotor gitu. Itu kita bisa kuat. Dan kayak kuat aja ngadepin sekian pasien, ngadepin komplain, ngadepin pelayanan yang harus baik dan lain-lain. Tapi setelah itu dibuka, ternyata pas menghadapi hal-hal yang jorok-jorok gitu lagi kok, kayaknya nggak deh, kayaknya nggak deh, gitu Kak. Nah terus. Iya, jadi saat kita sudah ada di rumah sakit, udah berganti baju seragam. Di situ kita seolah-olah kita lagi acting bahwa kita lagi berakting nih, kita sebagai seorang perawat yang dimana perawat ini kan harusnya ramah gitu ya, baik, tulus, mendengar, cekatan. Itulah kita berusaha seperti itu. Anggap aja kita lagi ada kamera gitu ya, roll action, kita jadi seorang perawat, kita harus bisa berakting dengan sebaik-baiknya. Nah setelah selesai udah selesai kita berdinas, nah itu barulah kita apa adanya. Iya. Karena kita juga perawat juga manusia ya, manusia ya, jadi dia punya keperluan sendiri. Tapi kalau kita sudah di rumah sakit menggunakan seragam, harus bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Ramah. Nah tadi yang kedua saya mau lanjutkan ya, kan pertama adalah ya harapan pasien itu sebenarnya yang pertama ramah gitu. Yang kedua adalah mendengar. Jadi sebenarnya pasien itu ingin didengar keluhannya gitu, pengen cerita gitu. Dan yang terdekat siapa dengan pasien? Perawat. Nah, disitulah sebenarnya tuh mereka pasien-pasien kita itu ingin bercerita, ingin keluh kesah, dan kita harus bisa mendengarkan mereka. Karena kan namanya perawat itu memberikan asuhan keperawatannya bukan hanya fisik ya. Kalau kita melihat paradigma keperawatan, bagaimana perawat memandang satu individu itu unik. Unik itu dia memiliki latar belakang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan kebutuhan ini dari bio, psiko, sosial, spiritual. Bayangkan. Itu semuanya. Tugas perawat. Iya, berat loh. Iya benar-benar. Itu jadi ya itu komunikasi yang terapeutik ya, yang diharapkan bisa terjalin hubungan trust ya, saling percaya antara perawat dengan pasien. Ya itu. Oke. Poinnya menarik banget nih ya. Benar-benar menarik. Nah sekarang saya mau tanya. Sekarang kan kakak kan berada di area maternitas. Bekerja di tempat yang menarik banget nih. Klaster reproduktif Yasmin. Betul sekali. Di sana itu kakak ngapain sebagai perawat? Itu bagiannya ngapain? Apa aja yang kakak kerjakan di sana? Ya, jadi waktu awal mula saya ditugaskan di klinik Yasmin ya, sebenarnya juga ini kan suatu hal yang baru ya, karena memang jujur di keperawatan kita belum pernah ada gitu ya tentang ini nih, apa sih teknologi reproduksi berbantu gitu. Di perawatan tuh nggak ada ilmunya, belum ada. Kemudian ini ada satu hal yang baru, saya ikut fit and proper test di situ dan ternyata dipilih dan emang ini karena suatu hal yang baru yang memang nggak ada ilmu sebelumnya, jadi kita juga sambil belajar. Nah memang menarik sekali ya, karena di unit teknologi reproduksi berbantu ini kan kita membantu pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan agar bisa memperoleh keturunan gitu. Dan itu banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan yang sebelumnya itu masa sih kita bisa membuat
bisa melakukan fertilisasi di luar gitu ya. Maksudnya dengan teknologi kita bisa itu mengambil telur ibu, sperma suami kita temukan di luar hingga menjadi embrio dan dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu hingga bisa berkembang menjadi baik gitu ya. Nah itu kan luar biasa sekali ya. Yang dulunya tuh ini kan hak prerogatif Tuhan ya. Yes. Untuk memberikan ini mana yang bisa punya anak gitu, mana yang enggak. Tapi dengan adanya teknologi reproduksi berbantu ini kita mencoba membantu para pasangan yang belum bisa agar dibantu menjadi subur gitu ya, agar bisa memperoleh keturunan. Gitu itu merupakan suatu hal yang luar biasa, banyak ilmu yang didapat. Ilmu-ilmu baru ya, dan itu ilmu-ilmu dari medis ya yang paling banyak dan luar biasa sih. Kalau kami di keperawatan memang kalau tugas medis adalah membuat tata laksana program untuk masing-masing pasien. Tapi kami perawat itu yang menjalankan bersama pasien. Bagaimana program yang direncanakan dokter itu berjalan sesuai. Nah, itu adalah tugasnya perawat. Ya, jadi mendampingi mereka agar programnya sesuai ya, berjalan sehingga hasil yang diharapkan juga sesuai gitu. Jadi kakak lebih banyak ke edukasi, betul, untuk pasien-pasien yang mau pendampingan. Ya, edukasi, konseling, seperti itu karena memang memang rangkaiannya kayaknya banyak ya Kak, dari mulai awal untuk memutuskan untuk mau kita misalnya bilang bayi tabung misalnya gitu, dari perencanaan finansial juga kan harus dibicarakan, terus juga tinggi ya, sementara besar. Betul, sementara juga ada resiko-resiko kegagalan yang kita nggak bisa prediksi gitu, nggak semua juga program bayi tabung terus semuanya berhasil misalnya, karena memang ada faktor-faktor lain gitu. Ya memang negosiasi dan komunikasi perawat yang mungkin kita harus latih terus ya, gimana caranya mengkomunikasikan satu informasi bahwa ini programnya A dengan harga sekian, ada resiko ini, keberhasilannya segini gitu ya. Jadi lebih banyak diedukasi ke pasien ya Kak. Ada nggak Kak yang kira-kira Kakak kasus yang menarik di Kakak waktu Kakak megang kasus di Klaster Yasmin ya? Iya. Ada yang bayi 3 ya kalau nggak salah kan, lahir di kita ya. Iya kan, triplet ya. Sekarang mungkin ada berapa tahun kali ya, karena itu pas nggak jauh awal-awal buka kalau nggak salah, terus lahir 3 dan itu jadi foto di ini buku tahunan tahunan lagi. Aku ingatnya aku masih SMA gitu, jadi buku tahunan di kalender kita waktu itu, kalender tahun berapa itu ada babynya lucu-lucu banget dan sehat-sehat banget. Sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya. Ya itu keberhasilan yang luar biasa banget, kayak senang udah banget lebih dari 1.000 bayi yang dilahirkan ya. Wow, Dan ya intinya sih tugas kita bagaimana pasien itu membuat pasien merasa nyaman dan aman. Harapannya sih mereka puas dengan pelayanan kita. Karena kita tahu keberhasilannya itu cuma 40-50%, sehingga memang benar-benar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Sehingga kalaupun misalnya gagal, mereka masih merasa puas dengan pelayanan kita dan mau balik lagi gitu loh, mencoba lagi gitu. Jadi ya itu berarti sih. dari awal kita ngasih tahu bahwa memang ada resiko kegagalan yang cukup. Kalau kita bilang 50-50 kita anggap ya itu cukup tinggi ya, resiko keberhasilan yang cukup tinggi juga, resiko kegagalannya juga 50% lumayan dong ya gitu. Jadi dari awal itu kita jujur aja memang sekian persentase. Dia harus mengerti bahwa memang dengan pengeluaran yang lumayan dan juga beresiko gagal juga gitu. Ya, ada juga Kak yang mundur setelah dikasih tahu realnya. Iya kan, sebelum kita memulai program ya, pasien atau pasangan itu harus menandatangani form consent dulu bahwa memang jika mengikuti program sudah menyetujui tahapan-tahapannya gitu. Kalau misalnya mereka belum mau, kan mereka tidak akan melakukan menandatangani form consent. Ada nggak kontraindikasi nih misalnya kalau kita ngomongin bayi tabung, nggak boleh nih kasus-kasus yang ini untuk dilakukan bayi tabung, atau semuanya boleh aja? Mungkin usia gitu kan, misalnya berapa tahun maksimum kita ngerjain bayi tabung, atau mungkin ada pokoknya sebelum menopause itu bisa. Sebelum menopause itu bisa ya Mas. Jadi yang belum istrinya belum menopause itu masih boleh dong ya. Oke. Terus kira-kira sekarang
gajinya gede nggak sih? Ngomongin gaji. Oke, kita ngomonginnya secara umum aja ya. Itu memang indah, ya nggak sih? Iya, betul. Karena kalau kita melihat bahwa perawat adalah suatu profesi, profesi yang dia itu tujuan untuk membantu orang lain ya, merawat orang lain. Tentu kalau kita barengi dengan ibadah itu nilainya menjadi plus ya. Plus. Kita tidak hanya mencari materi, tapi kita juga sebagai tabungan sih sebenarnya, tabungan di akhirat kita gitu. Dan yang saya ingin sampaikan buat teman-teman perawat gitu, atau adik-adik perawat, adik-adik yang akan menjadi perawat gitu ya. Calon-calon perawat muda nih ya. Calon-calon perawat muda. Teman-teman harus bangga menjadi seorang perawat dan bisa memiliki keahlian. Milikilah keahlian yang memang bisa ditunjukkan. Jadi jangan cuma kalau ditanya siapa kamu, siapa Anda? Saya cuma seorang perawat atau I'm just a nurse. No, bukan. Kalau ditanya itu I'm not just a nurse. Saya bukan hanya seorang perawat biasa, tapi saya adalah seorang perawat yang memiliki keahlian bla 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 gitu. Itu harus bisa disebutkan. Jadi dan itu mahal loh. Nah, mahal loh. Nurse Anissa Eskap dengan maternitas, perawatan dan lain-lain itu mahal loh. Kakak bisa jadi pembicara misalnya ya kan, mungkin nanti calon-calon perawat muda yang mungkin nanti mendengarkan gitu ya, bahwa kalau mungkin sobat sehat yang punya kompetensi khusus, misalnya kayak kakak maternitas atau mungkin misalnya yang lain kompetensi yang lain itu bisa dihargain di luar. Betul. Itu bisa belajar. Jadi belajar bagaimana cara kita memiliki keahlian kita, keahlian kekhususan kita, yaitu belajar itu bisa formal dan juga non formal. Jadi tetap terus belajar meningkatkan keahlian. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki keahlian tertentu, lalu lakukan itu ke pasien dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kita harus bisa membranding diri kita gitu, bahwa kita ingin menjadi perawat yang seperti apa sih gitu. Kalau saya memang punya branding saya sendiri bahwa saya adalah seorang perawat maternitas yang memiliki keahlian dalam fertility. Jadi itulah branding saya. Jadi semoga perawat-perawat juga memiliki keinginan tertentu untuk memiliki brandingnya sendiri sehingga dia semangat gitu ya untuk mencapai itu. Jadi mau belajar terus gitu. Oke, benar loh Kak. Ini kita berbicara yang sangat-sangat berfaedah loh hari ini loh. Siang ini 12 Mei 2021. 12 Mei 2021 di bulan puasa pula ya kan. Gerah. Ini benar-benar ring ya. Luar biasa loh. Oke, sekarang menurut kakak bisa gak sih perawat kita itu bersaing di luar? Sebenarnya banyak loh kita ketemu sama perawat-perawat Indonesia yang kerja di Dubai gitu kan. Atau mungkin Malaysia, Singapura, itu banyak juga. Saya bilang dong ya. Bisa sekali. Bisa sekali. Harus tambah apa plus-plusnya? Kalau nomor satu aku bilang juga selain ada kompetensi, bahasa juga menjadi hal yang penting gak sih Kak? Jadi kayak dari sekarang misalnya kayak udah mulai sekolah SMA itu mulai deh belajar bahasa yang khusus ya, kayak umum bahasa Inggris lah ya, atau mungkin bahasa-bahasa khusus Mandarin misalnya, Prancis misalnya, Jepang misalnya, karena itu benar-benar membantu banget nanti waktu kita selesai lulus, kita mau kerja, mungkin kita mau di luar negeri gitu, itu benar-benar membantu ya. Betul, jadi kalau saya dengar teman-teman saya yang bekerja di luar negeri ya, malah mereka itu senang dengan perawat Indonesia. Oh oke. Karena kenapa? Perawat Indonesia itu terkenal ulet ya, ulet, rajin. Nah, aku merinding loh. Iya, itu merinding loh. Iya, itu memang terkenal sekali perawat-perawat Indonesia di luar negeri ya. Makanya mereka sangat dihargai mereka. Dan itu mereka membentuk branding nama Indonesia loh. Iya, hebat betul. Beneran. Karena dari mana dari Indonesia? Oke, rajin ya gitu. Dari mana dari Indonesia? Oh ternyata kerjanya bagus banget, bersih ya misalnya gitu. Itu membranding negara kita sebenarnya, bahwa perawat Indonesia tuh juga bisa ya. Iya, makanya jangan jadi perawat biasa. Ya benar, jangan jadi perawat biasa. Harus jadi perawat yang luar biasa itu. Raih itu. Iya benar. Semangat ya, belajar dan belajar. Harus juga kita update ya Kak. Karena itulah tadi kita bilang semudah itu orang-orang mengakses teknologi. Betul. Ya kan? Teknologi, informasi mudah banget diraih sama kita.
pun juga oleh pasien. Jadi semudah itu. Kita ngomongin sekarang area yang sekarang warga Indonesia itu mudah memiliki, jadi gini, banyak banget yang mudah banget untuk akses ke media sosial lah, contohnya secara umum ya. Netizen 621 ya. Iya, luar biasa. 62 ya. Iya. Itu plus luar 62. biasa, Iya benar, itu plus 62 itu benar-benar banyak Aktif banget ya. kita aktif gitu ya. Jadi benar-benar mudah banget untuk merekam sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Makanya kita benar-benar harus bisa on the point gitu, kerja benar-benar sesuai SOP, kerja yang benar, kerja yang benar-benar benar gitu, nggak ada salah, karena itu mudah banget diviralin. Atau juga itu bisa jadi hal yang positif juga kalau ternyata kita memuaskan mereka loh dalam hal segi keperawatan. Perawat di RSCM misalnya ternyata ramah-ramah loh ya, pasiennya misalnya banyak banget, dan ternyata itu bisa membentuk branding dan itu juga bisa viral dengan hal yang baik. Betul. Ya gak sih? Dan satu lagi yang sangat sebenarnya yang bagus ya, slogannya RSCM itu apa? Yes, menolong memberikan yang terbaik. Itu kalau kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan benar-benar, itu pasti akan berasa buat pasien-pasien RSCM. Jadi sebenarnya jalankan aja itu motonya, menolong memberikan yang terbaik. Kemudian nilai-nilai budaya RSCM yang luar biasa itu dijalankan, insya Allah kita akan memberikan yang luar biasa juga buat pasien. Wow, ini benar-benar terinspirasi loh saya loh. Bentar lagi saya sekolah lagi kayaknya. Harus. Oke, last question for you. Dari 0 sampai 10, seberapa puaskah, seberapa happy-kah kakak sebagai seorang perawat? Oke, 9. Wow, 9 loh. Itu bukan? Ya, I'm 9 happy. loh, bener. I'm happy being a nurse. Yeah, I'm happy for you. Dan aku juga akan mau mencoba untuk membranding diriku untuk seperti kakak. Itu luar biasa banget harus ya. Terinspirasi banget saya dari Nurse Anissa. Makasih banget loh Kak waktunya loh ya. Saya juga ingin berterima kasih juga karena sudah diundang ke acara potnya RSCM. Podcast Cipta Mangunkusumo semua. Pasti kita yakin di RSCM juga banyak perawat-perawat hebat lainnya yang bisa jadi inspirasi. Iya benar, mungkin kita akan ke next podcast selanjutnya ya. Oke. Dan juga terima kasih untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah mungkin nonton kami. Terus juga Anda juga bisa menyaksikan PodCM atau Podcast Cipta Mangunkusumo di YouTube channel RSCM Jakarta. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel RSCM Jakarta. Terus juga Anda juga bisa dengerin kami Sobat Sehat di Spotify PodCM. Jangan lupa Spotify PodCM, dan juga Instagram di @rscm.kencana, dan juga satu lagi @rscm.official. Saya ulangi lagi, YouTube channel RSCM Jakarta, Spotify PodCM, dan juga Instagram @rscm.kencana dan rscm.official. Oke. Saya sampai ngos-ngosan loh, saking semangatnya loh ngomong sama kakak nih ya. Tetap terapin 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, dan juga selalu ikutin protokol kesehatan. Saya Tami Ulanda undur diri, sampai ketemu di PodCM episode berikutnya yang kayaknya gak akan kalah menarik, pasti menarik banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSCM menolong memberikan yang terbaik. Baik.